Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas beberapa pertemuan tentang masalah kurban, InsyaAllah hari ini menjelang kita berhari raya Idul Adha, ada baiknya kita mengulang kaji tentang seputar sunnah-sunnah atau adab-adab di hari raya. Dan sebelum itu, hanya untuk sekedar mengingatkan kembali bahawa kita sudah berada di 4 Zulhijjah. Salah satu amalan yang disukai Allah yaitu berpuasa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Bagi yang sempat dan mampu, berpuasalah. Yang tidak mampu, paling kurang jangan lewatkan hari ke-9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Baik, InsyaAllah hari raya kita nanti jatuh pada tanggal 31 Juli ini. Dan untuk menyempurnakan amalan kita di dalam berhari raya, perlulah kita melihat kembali tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan di dalam hari raya. Baik, yang pertama, Bapak Ibu maka Allah, ketika subuh hari raya tersebut, hendaknya seseorang melakukan ightisal. Ightisal itu yaitu mandi, ya. Jadi subuh itu hendaknya seseorang mandi. Itu sangat-sangat dianjurkan mandi hari raya, ya. Mandinya tentunya dengan niat mandi untuk hari raya, ya, jadi bukan mandi biasa. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum berangkat menuju ke musalla di saat hari raya. Berikutnya, labsus siyab al-jadidah. Hendaknya seseorang memilih pakaian yang terbaik untuk menuju ke tempat solat di hari raya. Jadi pakaian, bahasanya pakaian terbaik, pakaian baru, itu tidak mesti yang baru dibeli, tetapi yang paling baik yang kita miliki. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi, para sahabat, ya. Itu mempraktikkan ketika hari raya mereka mencari baju mereka yang paling bagus. Nah, bagi laki-laki, baju yang paling bagus itu untuk menuju ke salat hari raya disunnahkan berwarna putih, disunnahkan, tetapi tidak mengapa seandainya dia memakai pakaian selain berwarna putih.
Bagi perempuan tidak ada satu ketetapan harus berwarna putih. Kebetulan mukena rata-rata dibuat dengan warna putih, karena perempuan tujuannya adalah menutup aurat. Jadi mukena berwarna hitam pun itu baik, karena berbeda tujuan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih kepada menutup aurat. Bahkan yang warna hitam bisa lebih terjaga daripada fitnah tentang aurat ini. Cuma yang harus dijaga Bapak Ibu maka Allah, hindarkan pakaian ketika mau salat hari raya, pakaian yang mengganggu pandangan orang yang berada di belakang saf kita. Itu yang harus dihindari. Jadi jangan memakai pakaian yang kira-kira bisa membuat orang di belakang kita tidak bisa khusyuk. Jangan memakai pakaian yang bertuliskan sesuatu atau warna sesuatu atau pola tertentu sehingga orang di belakang kita sibuk mencocokkan pola di baju kita. Ibu-ibu, saya pernah lihat ada mukena pelangi. Ini jangan dipakai ketika solat, karena orang di belakang kita sibuk mencocokkan warna pelangi dengan pelajaran SD. Karena pelajaran SD diajarkan warna pelangi itu meji, kuhi, biniu. Jadi jangan sampai sedang solat dia mencocokkan cocok tidak dengan aturan warna pelangi. Itu contohnya. Jadi hati-hati mengganggu kekhusyuan orang di belakang kita dengan memakai pakaian-pakaian yang mengganggu pandangan. Berikutnya at-tatayyub, pakai baju terbaik, lalu pakailah minyak wangi menuju ke hari raya, salat hari raya. Bagi laki-laki tidak dibatasi minyak wangi selama minyak wangi itu tidak menimbulkan bau yang aneh. Bagi perempuan dibatasi, jangan terlalu banyak memakai minyak wangi, apalagi sampai menjadi fitnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat, semua perempuan yang memakai minyak wangi berlebihan, liyajida rihahan nas, agar tercium aromanya oleh laki-laki, fahiya zaniyah, maka hari itu dia tercatat sebagai orang yang berzina. Perempuan yang memakai minyak wangi berlebihan dengan niat agar tercium atau tersebar aromanya kepada laki-laki, maka hari itu dalam catatan amalnya dia seakan-akan berzina. Jadi perempuan sekedarnya saja yang kira-kira membuat nyaman orang lain berada samping kita. Jangan terlalu berlebihan. Dan praktek ini dilakukan hari ini oleh orang-orang, anak-anak remaja kita yang gadis itu pakai minyak wangi sampai Masya Allah seperti orang mandi. 50 meter dia sudah di depan, minyak wanginya masih tinggal. Ini fitnah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu dengan adanya kelompok-kelompok atau golongan-golongan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi kalau perempuannya rusak, maka dipastikan laki-lakinya lebih rusak. Dipastikan perempuan baik, dipastikan insya-Allah laki-laki pun baik. Jadi perempuan ini tiang negara. Baik, berikutnya adamul akli qabla zabhi yauman nahri. Hendaknya seseorang tidak makan apapun sampai dia selesai salat, mendengar khutbah, pulang baru makan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kulu at-tamaran. Rasulullah itu tidak pernah makan
Rasulullah tidak pernah meninggalkan makan di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke musalla. Artinya beliau selalu kalau Idul Fitri beliau makan lebih dahulu. Wala yakulu yaumal adha, tapi di hari Idul Adha la yakul, beliau tidak makan hatta yarji', sampai beliau pulang. Fayakulu min udhiyatihi, yang beliau pertama makan adalah hasil binatang kurbannya sendiri, hasil sembelihannya sendiri. Jadi berbeza Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri disuruh makan lebih dahulu. Apa maksudnya? Memisahkan antara Ramadan dan Syawal. Jadi jangan sampai terwaham seakan-akan hari itu masih Ramadan sehingga orang berpuasa. Dari pagi sebelum ke musalla Rasulullah sudah memakan sesuatu lebih dahulu. Jadi apa yang beliau makan kalau Idul Fitri, beliau keseringan atau seringnya memakan tamarat, kurma. Jadi bukan, kita kadang-kadang makan juga, tapi itu sudah dari pagi sudah mulai makan, benar-benar makan. Kadang-kadang lontong satu, nasi gurih satu, sampai tempat solat bermasalah perut, terpaksa pulang lagi, akhirnya tidak solat. Rasulullah makan hanya beberapa butir kurma, artinya hanya sekedar memisahkan antara Ramadan dan Syawal. Tapi kalau Idul Adha beliau tidak makan. Jadi semenjak kapan tidak makan? Semenjak masuknya subuh, tidak makan apapun, tidak menyentuh makanan, dan beliau baru makan ketika sudah pulang dari salat, baru beliau makan. Dan apa yang beliau makan? Binatang sembelihannya sendiri. Tentunya karena kita berada hari raya di hari Jumaat, kemungkinan besar kita tidak bisa melakukan sembelihan, maka tidak perlu kita menunggu sampai hari raya kedua baru makan. Kalau disembelih hari raya kedua, boleh makan apapun, tapi paling kurang ikuti kebiasaan Nabi tidak makan lebih dahulu ketika Idul Adha sampai pulang. Setelah itu silahkan makan apapun. Berikutnya at-tabkir ila al-Aid. Itu di hari Idul Adha itu seharusnya seseorang melakukan tabkir. Tabkir itu mempercepat, bersegera menuju ke tempat solat. Dari Jabir bin Samrah menyebutkan, inna awwala ma nabda bihi yaumuna hadha an nusalli. Kami di hari raya, kami memulai hari-hari kami dengan salat hari raya. Jadi maksudnya pulang salat subuh mereka segera bersiap-siap menuju ke salat hari raya. Sampai Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mensyarah hadis Nabi ini dengan mengatakan, wa huwa dalun ala annahu la yanbaghi al-ishtighal fi yawm al-'aid bi syai'in ghaira at-ta'ahhub lis-salat wal khurud ilaiha. Tidak layak. Jadi hadis ini menunjukkan tidak layak seseorang menyibukkan diri setelah salat subuh kecuali mempersiapkan sesegera mungkin menuju ke tempat salat. Jadi pulang salat subuh itu segera mandi, pakai baju yang terbaik, pakai minyak wangi, siapkan, isteri sudah siap, anak-anak sudah siap. Itu jam-jam 6:30 sudah boleh berangkat. Dan kenyataannya di lapangan banyak panitia yang berhalu-halu itu tidak habis-habis jemaah. Jadi panitia kadang-kadang mengulang-ulang, salat akan dilakukan 5 minit lagi, yang masih di jalan segera, nanti sudah setelah 1 minit diulang lagi, yang masih di jalan segera, isi saf yang depan. Pokoknya berulang-ulang. Karena ada yang datang memang terlambat, ada yang datang begitu datang sudah selesai semuanya, akhirnya dia pulang kembali. Disuruh bersegera subuh itu untuk mempersiapkan diri menuju ke tempat salat.
Jadi kalau kebiasaan dulu masa Nabi, langsung siap-siap menuju solat, summa narji', lalu setelah selesai solat kami pulang, linanhar, untuk menyembelih. Jadi pulang langsung menyembelih. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatuna. Barang siapa yang melakukan seperti itu, dia telah melakukan sunnah kami. Wa man zabaha qabla zalika, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, maka itu hanya daging yang dia persembahkan kepada keluarganya. Laisa minan nusuk fi syai', dia tidak dapat pahala kurban. Jadi dari bahasa ini menunjukkan Nabi selalu menyembelih di hari pertama. Jadi yang paling afdal itu menyembelih di hari pertama. Cuma karena keadaan kita hari ini harus menangani sampai mungkin puluhan sapi, atau belasan sapi, takut kita terjebak pada kegiatan yang menyebabkan tidak bisa menuju Jumaat. Jadi tidak mengapa menggesernya di hari kedua, walaupun paling bagus di hari pertama. Atau kalau kita mau melakukannya setelah Jumaat juga boleh, tidak mengapa. Cuma dikhawatirkan distribusinya terjadi pada malam hari mungkin, karena tidak bisa selesai. Akibatnya berefek lagi, susah untuk mendistribusikan di malam hari. Nanti orang-orang yang sama datang, kita tidak tahu. Kalau kupon bisa dikopi, tinggal di print, Bang. Tapi jangan kasih tahu orang yang sudah dapat kupon. Nah, jadi ini menunjukkan jangan sibukkan di pagi itu dengan kegiatan lain. Jadi pulang dari solat subuh itu nonton dulu. Apalagi kan nggak ada makan, kecuali anak-anak aja kita suruh makan. Yang lain nggak usah makan, langsung siap-siap. Untuk Idul Adha, salatnya disuruh percepat. Jadi disuruh percepat. Di awal duha pertama itu sudah boleh melakukan salat. Sekarang awal duha itu jam 7 kurang 10 atau 6.50 itu sudah masuk awal duha. Paling kurang 7.15 sudah jalan itu salat. Cuma nanti kendala di lapangan tentu berbeda. Berbeda. Hana truk jemaah pada 7.15 cuma 2 saf. Ini kadang-kadang panitia nunggu, tapi disuruh percepat salat Idul Adha. Kenapa? Berhubungan karena proses penyembelihan. Nanti penyembelihannya disuruh cepatkan, disuruh cepat. Setelah solat langsung menyembelih, lalu kemudian makan hasil sembelihan. Jadi solat di awal duha dilakukan, kemudian khutbah pun itu disuruh dianjurkan jangan terlalu lama. Khutbah jangan terlalu lama. Ini panitia harus berani mengatakan kepada khatib, Tengku, Ustaz, maksimal 30 menit. Khutbah maksimal 30 menit itu boleh dikatakan. Itu bukan sebuah aib kita mengatakan itu. Jadi panitia silakan kasih tahu khutbahnya 30 menit saja Ustaz. Ini dibolehkan, kasih tahu itu tidak mengapa. Karena kadang-kadang kalau enggak dikasih tahu, khatibnya lupa sampai 1 jam khutbah. Padahal dari setengah jam pertama itu orang sudah tidak konsen lagi, tidak nampak lagi wajah khatib. Yang nampak lontong, sudah nampak kuih, nasi, rendang. Ini enggak nampak lagi. Orang sudah tuan. Ada yang sudah berdeham-deham. Di semua ujung-ujung semuanya deham-deham. Begitu-begitu. Apalagi khatib mungkin tidak mendengar deham-deham itu, atau tidak bisa membaca psikologi jamaah. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah begitu berdiri khutbah hari raya, beliau memberikan izin, yang mau dengar silakan, yang mau pulang silakan. Itu bahasa Nabi, Pak. Jadi khutbah hari raya, yang penting sudah salat. Khutbah hari raya itu termasuk salah satu sunnahnya.
Rasulullah kalau sudah berdiri khutbah, beliau berkata, barang siapa yang ingin menetap maka duduklah, dengarkanlah. Tapi barang siapa yang ingin pulang maka dibolehkan untuk pulang. Hari ini khatib tidak lagi mengatakan itu, padahal Rasulullah mengatakan itu waktu khutbahnya. Cuma di masa Rasul, walaupun Rasulullah mengatakan itu, tidak ada yang pulang. Kenapa? Karena iman mereka dan mereka merasa bahagia bersama kumpulan jamaah muslimin. Hari ini mungkin tidak ada yang pulang, tapi kalau khutbah terlalu lama menyebabkan orang berangkat satu-satu, tinggallah khatib sendiri di atas mimbar tanpa jamaah. Jadi panitia boleh memberitahu khatib kalau bisa 30 menit maksimal. Itu sudah cukup, itu 30 menit. Mau dikasih tahu semuanya pun enggak bisa habis juga. Berikutnya, jadi disuruh percepat menuju ke tempat solat. Ikhrajun nisa' lil musalla. Di antara bahagian sunnahnya dalam hari raya adalah semua perempuan disuruh keluar menuju ke musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhraj al-awatik wa zawatil khudur wal khuyat, sampai perempuan-perempuan yang dipingit, yang haid, itu disuruh keluar menuju ke musalla. Yang haid pun disuruh keluar. Yang selama ini jarang keluar rumah karena dipingit, itu juga hari itu disuruh lepaskan ikatannya, suruh keluar menuju ke musalla. Jadi bahasa musalla ini bahasanya artinya tempat solat. Yang dimaksud adalah lapangan. Yang dimaksud adalah lapangan. Karena kalau menyebutkan masjid, Nabi langsung menyebutkan masjid. Kalau disebut musalla, lapangan, maka di masa Nabi itu salat hari raya dilakukan di lapangan, bukan dalam masjid Nabi, tapi di luar. Di luar masjid Nabi. Jadi bahasa musalla di lapangan. Oleh karena itu perempuan haid disuruh keluar ke musalla, itu maksudnya bukan ke masjid tapi ke lapangan. Dan mereka setelah disuruh keluar oleh Nabi, wa ammal huyyadu, perempuan-perempuan yang haid, fayashhaduna al-khair, hendaknya mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan di hari itu. Wa da'watul mu'minin, dan mereka bisa berada bersama kaum mukminin dalam doa-doa mereka. Wa ya'tazilnal musalla, yang penting jangan salat. Itu saja. Jadi perempuan yang haid suruh keluar, duduk di belakang atau duduk di samping, dengarkan khutbah. Itu dapat pahala besar di hari itu, karena sunnah muakkad. Melakukan salat Idul Adha, Idul Fitri sunnah muakkad. Jadi suruh keluar semuanya. Yang haid semuanya suruh keluar. Yang nifas kalau bisa keluar. Kadang-kadang perempuan yang haid sering disuruh jaga rumah. Ini semuanya keluar. Tinggal anak kita yang paling tua, mungkin gadis, dia kebetulan haid. Lalu ayahnya bilang, ya sudah, adik jaga rumah aja ya. Pokoknya jaga-jaga, jangan sampai emas mama hilang, pokoknya kamu jaga rumah. Tak perlu jaga rumah, tawakal saja. Kalau mau rumah dijaga oleh Allah, maka setiap kali keluar dari rumah baca doa. Doanya bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Doa ini kata Nabi, siapa yang membacanya ketika keluar dari rumah, setiap kali keluar rumah dia membaca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, orang-orang yang membaca doa ini diberikan 3 kelebihan oleh Allah. Yang pertama, laqad kufita, laqad hudita, engkau telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa kufita, dan engkau dicukupkan segala keinginanmu oleh Allah. Wa wuqita, dan engkau dilindungi oleh Allah. 3 perkara orang yang membaca doa ini diberi petunjuk dalam perjalanannya, artinya tidak mudah jatuh dalam maksiat. Wa kufita, diberi kecukupan oleh Allah. Apa keinginannya untuk keluar dari rumah? Semua keinginannya Allah capaikan dengan membaca doa ini.
Kita cari rezeki, Allah beri rezeki. Kita cari apa, semuanya Allah beri, ya, walaupun dengan cara Allah. Wa wuqita, dan engkau dilindungi oleh Allah. Kita berangkat dalam perlindungan Allah, orang yang kita tinggalkan pun dalam perlindungan Allah. Makanya orang yang membaca doa ini rumahnya dijaga Allah, rumahnya dijaga Allah. Itu keluar dari rumah, jadi enggak usah merasa khawatir. Walaupun berusaha, wajib kunci dulu semuanya. Jangan dengan baca doa ini tinggalkan rumah begitu saja dengan keyakinan ana masalah dijaga oleh Allah, kah buka aja pintu-pintu ana masalah. Ini juga ada nget-ngetnya, ya. Berusaha dulu kemudian baca doa. Berikutnya, ikhrajus sibyan lis-salat. Keluarkan semua anak-anak menuju ke tempat salat. Disuruh hadirkan semua anak-anak, biar semuanya bergembira, bersukaria bersama kaum mukminin. Cuma anak-anak disuruh jaga saja, jangan ribut. Itu saja. Jangan buat kegaduhan. Jangan sampai dibuat kegaduhan oleh anak kita. Jadi harus diberi wanti-wanti lebih dahulu. Nak, jangan ribut. Kalau ayah nanti lihat kamu ribut sedang solat, pulang kita enggak ada kurban, kamulah kurbannya. Misal. Jadi orang tua itu harus memegang peranan pada anaknya. Lebih berperan orang tua pada anaknya. Jadi orang tua yang harus melakukan persiapan-persiapan. Nyo berio apa? La musalla berio. Ini kalau tempat solat jangan ribut. Kalau ribut nanti lihat. Itu orang tua yang berperan, bukan pengurus masjid. Karena nanti kalau ditegur sama pengurus masjid, orang tuanya tersinggung. Karena orang tuanya pun waktu kecil begitu. Bacut tepeh kang bermasalah. Jadi orang tua atur anak. Jangan sampai ribut. Baik, berikutnya al-khuruj lis-salat masyian, yang diutamakan keluarlah menuju ke tempat salat dalam keadaan berjalan kaki. Ini lebih utama. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-aidain. Rasulullah itu keluar menuju ke tempat salat dua hari raya. Salah satunya pastinya masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Disuruh jalan kaki. Kenapa Rasulullah jalan kaki? Bukankah rumah Rasulullah dengan Aisyah di belakang mihrab? Makanya tadi perlu diperjelas, salat hari raya tidak dilakukan di dalam masjid Nabi. Salat hari raya dilakukan di lapangan. Rasulullah keluar dari rumah berjalan kaki. Walaupun mereka punya kenderaan, tapi hari itu mereka tidak pakai kenderaan. Itu kalau jaraknya mungkin untuk ditempuh dengan jalan kaki. Tapi yang tidak mungkin jangan dipaksa. Nanti takut jalan kaki begitu sampai di tempat orang sudah tidak ada lagi. Rupanya sudah selesai solat, sudah selesai semua urusan. Yang bisa jalan kaki, jalan kaki. Yang tidak bisa naik kenderaan. Bagi kita yang tinggal seputaran komplek ini, utamakan jalan kaki. Maka harus keluar di awal-awal pagi. Setiap langkah dihitung pahala oleh Allah, setiap langkah. Kalau pakai motor, setiap putaran ban motor dihitung oleh Allah. Jadi keluarlah dengan berjalan kaki di hari itu. Berikutnya, at-tahlil wa takbir bi sautin murtafi' hatta al-musalla. Mulai dari keluar rumah, hendaknya seseorang mulai bertakbir dengan sautin murtafi', dengan suara yang keras, diangkat suaranya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yukabbiru yaumal fitri min hayni yakhruju min baiti hatta ya'ti al-musalla. Rasulullah itu kalau salat hari raya, mulai keluar dari rumah itu bertakbir sampai ke musalla, sampai ke tempat salat. Itu dari rumahnya beliau keluar dan mulai bertakbir dengan suara yang dikeraskan, rafi'an sautahu. Jadi ini yang paling banyak ditinggalkan. Orang dari rumah ke musalla
ke tempat solat itu kadang-kadang enggak takbir, tetapi malah ngumpat. Itu yang sering terjadi. Lewat dari rumah tetangga, lihat rumah tetangga masih tertutup, dia dah mulai mengatakan bahawa hanai temayang, cik hanai temayang, pandai nah di kebun kan. Siapa keluarga mandum lamnyan. Hari itu kita langsung mengisi hari-hari dengan ngumpat. Padahal mungkin mereka sudah duluan ke musalla, maka rumahnya seperti tertutup. Kita yang terlambat. Tapi kita sibuk mengurusi tentang tetangga-tetangga kita. Jangan ngumpat, yang disuruh takbir. Takbirnya bagaimana? Sautun murtafi', dengan suara yang diangkat. Jadi maksud diangkat bukan teriak-teriak. Jadi bukan begitu keluar dari rumah langsung teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai orang bergetar kerana dipikir ada jihad fi sabilillah di hari itu. Bukan, tetapi dengarkan, bisa didengarkan oleh telinga sendiri. Itu yang dimaksud. Sudah, berikutnya sedikit lagi, adamus salat qabla salatil Aid. Tidak ada salat apapun sebelum salat Aid. Jadi kalau dilakukan di lapangan tidak ada tahiyat. Tidak ada tahiyat lapangan. Dan tidak ada salat sunnah apapun, enggak ada qabliyah Aid. Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli qabla al-Aid syai'an. Rasulullah sebelum salat Aid dia tidak melakukan salat apapun. Salat apapun dia tidak lakukan. Artinya waktu sudah sampai ke tempat salat, ada pernah sering saya lihat kadang-kadang begitu sampai di tempat salat ada orang yang lentang sajadah salat 2 rakaat. Padahal tidak ada salat sebelum salat Aid, kecuali kalau salat itu dilakukan di masjid. Ketika masuk masjid berlaku tahiyatul masjid, bukan gara-gara Aidnya, gara-gara masuk masjid. Kalau dilakukan dalam masjid. Kalau di luar masjid tidak ada salat, enggak perlu, langsung duduk datang takbir. Berikutnya adamul azan wal iqamah. Tidak ada azan, tidak ada iqamah dalam salat 2 hari raya ini. Berikutnya ketika selesai salat, istiqbalul imam an-nas andal khutbah. Imam khatib menghadap ke imam, menghadap ke jamaah untuk melakukan khutbah. Dulu di masa Rasulullah, kebetulan kalau hari raya ramainya sahabat yang datang, jadi khutbah Rasulullah tidak sampai ke perempuan kerana tidak ada mic. Jadi tidak terdengar suara oleh perempuan. Maka setelah Rasulullah khutbah, beliau kembali mendatangi jemaah perempuan. Di sana beliau memberi tausiah sekali lagi. Tapi bukan mengulang khutbah, memberi tausiah sekali lagi khusus kepada para perempuan. Dan Rasulullah di saat itu dalam satu keterangan menyebutkan, beliau mengatakan kepada para perempuan, uritu an-nar, aku telah dinampakkan neraka, fawajadtu aksara ahliha an-nisa, aku dapatkan dalam neraka paling banyak adalah golongan perempuan. Rasulullah ingin menyebutkan paling banyak dalam neraka golongan perempuan, paling banyak. Bukan, Rasulullah enggak pernah menyebutkan enggak ada laki-laki. Jadi bahasa paling banyak apa? Laki-laki juga banyak, tetapi yang lebih banyak perempuan. Jadi laki-laki kadang-kadang mengambil hadis ini mengancam-ngancam isterinya. Kenapakah? Urinang paling le dalam neraka. Kenapakah? Dia selingkuh, enggak ada masalah. Jadi jangan terlalu pede mengira perempuan dalam neraka sehingga laki-laki merasa aman. Tidak. Paling banyak maksudnya lebih banyak daripada laki-laki. Apa sebabnya? Di situ Rasulullah baru mengatakan sebabnya, yakfurnal ashir. Salah satu penyebab paling banyak perempuan di neraka adalah golongan isteri. Artinya mereka yang sudah menikah. Ada apa dengan isteri? Yakfurna al-ashir. Mereka, ya, sebahagian golongan, tidak semua isteri, Pak. Kalau isteri-isteri yang berada di belakang tabing ini, insya-Allah surga. Cepat kali aminnya ibu. Jadi
Isteri yang masuk neraka ternyata termasuk golongan terbanyak, iaitu ketika mereka mendurhakai suami. Jadi penyebab paling banyak masuk neraka mendurhakai suami. Bagaimana mendurhakai suami? Rasulullah menjelaskan, suaminya telah berbuat baik kepadanya bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya suami berbuat baik kepadanya. Ketika sedikit mendapatkan kekurangan suami, terjadi pertengkaran, lalu isteri ini mengatakan kepada suami dengan kalimat yang berbahaya. Apa kalimatnya? Ma wajadtu minka khairan qat. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu sedikit pun. Padahal selama ini suaminya berbuat baik kepadanya. Sekali terjadi kesalahan, bertengkar, keluar kalimat, selama tak kahwin nah, ikah hantum god metiga pi. Itu bahasa Inggerisnya, Pak. Kamu tidak pernah baik dengan saya selama menikah, padahal selama ini baik. Kalimat itu dia hapus semua kebaikan suaminya. Disitulah perempuan dijamin neraka. Tapi bapak-bapak ingat hadis ini, jadi ada orang begini juga, begitu kita kasih tahu hadis ini, para suami langsung bangga. Ada yang bawa istrinya ke musala, langsung mengatakan alhamdulillah kai dengar, alhamdulillah kai dengar. Misalnya langsung bangga. Tidak, lihat dulu bunyi hadisnya tadi. Suami ini berbuat baik bertahun-tahun kepada istrinya. Artinya suami yang dia durhakai, suami yang memang ideal, suami baik yang dia durhakai. Yang dia sakiti hatinya memang suami baik, selama ini kasih nafkah sempurna, kasih sayang sempurna, walaupun ada selang-selangnya. Kalau pulang dari kantor, di tangan selalu ada sesuatu, apakah sate padang ataukah apalah, bakso goreng tusuk itu 3 biji itu, 2 biji cuma dia beli, cuma 2,000, tapi dia baik daripada ada yang nggak pernah bawa pulang pun, nggak mikir pun ke isteri. Tapi kalau ke isteri orang, baiknya minta ampun, bentar-bentar mau dibeliin apa, kasihan ibu ini begitu. Isteri sendiri nggak pernah dapat. Kalau orang lain ditraktirnya, isteri sendiri nggak pernah ditraktir. Kalau traktir orang suka-suka makan apa, paju mau bakso beranak, bakso berkulat, segala macam, paju. Dengan isteri sendiri baru diminta bakso beranak, hana mahu laki, ke paju mai menteng katanya. Begitu katanya kepada isteri. Ini bukan suami baik. Tapi suami baik yang dimaksud, suami baik tetapi didurhakai dengan kalimat itu. Kalau tidak ada maaf dari suami, dijamin perempuan ini meninggal dalam keadaan statusnya isi neraka. Makanya ibu-ibu kasih tahu yang keluar, bukan ibu-ibu di sini, kasih tahu ke ibu-ibu di luar, jangan lakukan perbuatan ini dengan menghilangkan kebaikan suami. Dan kalau sudah terjadi, masih bisa dihapus dengan syarat memohon maaf. Mohon maafnya bukan disuruh tunggu 2 kali hari raya. Jadi ada yang sebahagian udah salah, nantilah hari raya Idul Adha lah, baru kita bereskan itu. Sekarang biar aja dulu. Padahal Rasulullah pernah berkata kepada para perempuan di zaman itu, kepada para sahabat, tahukah kalian, maukah aku tunjukkan kepada kalian isteri-isteri yang ahli surga, penduduk surga? Sahabat mengatakan, kami tidak tahu siapa mereka ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, yaitu para isteri ketika disakiti oleh suaminya. Jadi bahasanya ketika disakiti, atau dia yang menyakiti suaminya, atau disakiti. Jadi bisa terjadi 2 masalah. Ada isteri baik, Pak, tapi suami menyakitinya. Tapi penduduk surga dari golongan perempuan, ketika menyakiti atau tersakiti oleh suaminya, dia datang di pembaringan suaminya, sebelum tidur dia datang ke pembaringan suaminya, lalu dia pegang tangan suaminya, dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, lalu dia berkata, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkanku. Itu bahasa yang disebutkan dalam hadis. Kalau itu ibu lakukan, suami dari tempat tidur terloncat, terduduk. Ini apa kejadiannya orangnya? Enggak biasanya ini begini. Diambil alat rapid test, ditolong sini.
ditaruh di sini, apa suhu naik atau tidak. Jadi dipegang tangan suami, bang, long han tengah long, kecuali ni pemaaf long baru tengah. Padahal kalau sudah dimaafkan han tengah juga. Tapi begitulah bahasanya, memohon maaf dan langsung, itulah penduduk surga dari golongan perempuan. Jadi jangan segan-segan minta maaf ya ibu, karena memang kenapa Rasulullah mengatakannya kepada para perempuan, karena para suami seharusnya juga kalau salah ke isteri minta maaf. Cuma kebiasaan suami psikologinya susah minta maaf ke isteri. Maka isteri harus tahu psikologi suami ketika minta maaf. Suami enggak akan datang, dia pegang tangan isteri, lalu dia cium tangan isteri, lalu dia katakan, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkanku. Tidak akan terdengar kalimat itu, tidak akan. Kenapa? Rasanya seperti berat sekali melakukan itu. Kalau kita nasihati seperti itu, mungkin suami akan mengatakan, hana muha buat lagi-lagi ini. Jadi kayak mana cara minta maaf suami, ibu-ibu? Suami kalau sudah minta maaf, dia mulai bicara kembali, walaupun dengan gaya seorang suami. Hai, kau pegang kopi kan? Itu dah minta maaf itu. Sudah 3 hari enggak bicara, tiba-tiba datang, hai, kau pegang kopi kan? Dia tetap menjaga posisinya sebagai pemimpin. Disuruh buat kopi, tapi dia berharap semoga dibuat ya Allah, semoga dibuat ya Allah. Kalau sempat ibu jawab, kau pegang gerok ke? Itu tunggu 3 tahun lagi enggak selesai urusannya. Ibu faham suami cara minta maaf begitu, suruh buat kopi. Nanti ada yang suruh pergi beli nasi sebentar, atau pinggannya sana socok. Itu dah mulai diajak bicara, itu sudah mulai minta maaf. Ini pengalaman pribadi. Begitu. Sudah. Ini sudah selesai, tinggal 2 lagi. Kemudian sudah. Jadi apa yang terjadi di hari raya itu? Setelah mendengarkan dari Nabi perempuan paling banyak dalam neraka, semua perempuan menangis. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah menasihati para perempuan, bersedekahlah, perbanyaklah sedekah agar engkau kembali menuju surga. Maka kemudian Bilal disuruh oleh Rasul untuk membentangkan ridaknya, kain ridaknya dibentangkan oleh Bilal. Lalu semua perempuan mencabut perhiasan, cincin, kalung, dicabut. Di saat itu juga dikumpulkan ke atas ridak Bilal. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, doakan kami ke dalam surga. Kami bersedekah kepadamu dan agama ini ya Rasulullah. Begitu takutnya perempuan dulu terhadap neraka. Padahal mereka mungkin tidak termasuk golongan yang disebut Nabi, tapi begitu takutnya sehingga mereka enggak peduli, langsung semua dicabutnya sedekah di hari raya itu. Maka perempuan, perbanyaklah sedekah. Saya sedekah setiap hari Ustaz, tapi dari dompet suami. Itu juga boleh, tapi dengan seizin suami. Baik. Berikutnya, ini sudah habis, tapi sekitar 5 menit lah untuk menghabiskannya. Selesai solat al-musafahah di ikhwan, ada sunnahnya untuk bersalaman dengan sesama kaum muslimin setelah solat sambil melakukan tahniah, sambil mengucapkan tahniah, iaitu kalimah taqabbalallah minna wa minkum. Habis hari raya apa? Peluk-pelukan, salam-salaman, masalah corona itu nanti pikirkan sendirilah. Kalau tidak ada masalah apa-apa, tidak bermasalah, bersalaman, kemudian ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima amal kita dan amalmu. Apa amal Idul Adha? Kita puasa dari hari raya, dari hari Idul Zulhijjah pertama, lalu kita menyembelih, lalu kita bertakbir. Semoga Allah terima amal kita. Berikutnya pulang, ar-ruju' min tariqin akhar. Ketika pulang, pilihlah jalan yang berbeda dari jalan pergi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau pulang khalafat tariq, dia mencari jalan yang berbeda dari waktu pergi. Jadi kalau pergi dari jalan lorong sana, bapak pulang dari jalan ini, jangan pulang lagi di lorong sana. Apa tujuannya? Agar semakin banyak kebaikan. Tadi waktu pergi, salam, assalamualaikum, senyum sana, senyum sini, itu sudah kebaikan, menjumpai sesama muslim dengan senyuman. Tapi belum ketemu tetangga-tetangga yang dari jalan berbeda, maka waktu pulang disuruh pulang jalan berbeda, assalamualaikum, salaman, ketemu, mohon maaf segala macam, itu kebaikan yang lain.
Jadi disuruh perbanyak bertemu dengan kaum muslimin. Tapi yang model golongan ngupat waktu datang tadi, yang pergi keluar rumah ngupat, itu enggak disuruh pergi dari tempat yang lain untuk ngupat ke rumah yang lain lagi. Ini bagi yang ingin melakukan kebaikan. Berikutnya silatul arham. Ketika sudah selesai menyembelih, itu bolehlah menyambung silaturahim. Utamakan dulu menyambung silaturahim dengan yang punya hubungan rahim. Sebagai catatan akhir Bapak Ibu, yang melakukan silaturahim, menyambung silaturahim, datang ke rumah orang bertamu, itu ada catatan sedikit, jangan datang ke rumah orang di jam-jam yang mengganggu tuan rumah. Jangan bertamu terlalu pagi. Jam 7:30 dah ada dia, kita mandi pun belum. Assalamualaikum, kami mau bertamu. 7:30 Pak, dengan tumpukan kulit kacang punya tamu tadi malam belum hilang, kita harus beres-bereskan rumah. Jangan datang terlalu pagi, dan jangan datang di waktu ba'da zuhur yang orang bisa istirahat di situ. Jadi orang mungkin dah capek bertamu, kita datang jam 3, dia waktu istirahat. Assalamualaikum 3 kali dia nyaut, tapi di balik bantal, disuruh pulang, datang lagi nanti malam atau sore. Dan jangan datang terlalu larut malam, mengganggu orang. 9:30 jangan bertamu lagi ke rumah orang, kecuali Bapak Ibu mau antar daging, itu saya terima kapanpun. Boleh pagi, boleh siang, kalau mau antar-antar. Lalu yang punya anak, ini catatan penting, yang punya anak kalau bertamu, jaga anaknya jangan sampai merusak isi rumah tuan rumah. Kadang-kadang orang tuanya tidak faham, anaknya melakukan sesuatu yang membuat hati tuan rumah mekeringat. Tahu mekeringat? Mekrat, apa bahasa Indonesia? Tergores. Contoh, ini anak kita bertamu, kita bawa anak, apa kerjanya? Dicabutnya tisu. Sambil duduk tisu, dia habis tisu kalau sudah dicabut nggak bisa balik lagi. Sama seperti sakaratul maut, kalau sudah dicabut nggak bisa balik lagi. Tisu nggak bisa balik lagi, dicabut anak kita masih santai saja. Tuan rumah sudah lihat dari tadi, lihat begitu. Masalahnya anak itu nggak lihat ke tuan rumah, itu yang jadi masalah. Orang tua santai saja, nggak apa-apa nak. Ini teman mama waktu SD, baik kali orangnya. Ini nggak boleh. Itu sederhana. Makanya tuan rumah kadang-kadang manggil anak-anak, ada bonbon di belakang, sini nak sama mama, sama tante, sini sama tante. Dia kalau datang ke rumah orang kaya tante, kalau ke rumah orang miskin sama uak, kena dengan uak nak, kena ikut. Diajaknya ke belakang, disitulah dibantai oleh tante tersebut. Ikah nak tiga tuk utampor ke kanging pun tiga tuk, kata bil kanging yang ni. Begitulah keadaannya. Maka jaga anak Pak, jaga anak kalau bawa ke rumah orang. Kemudian jangan sampai anak itu melakukan hal-hal di luar adab. Anak-anak itu enggak tahu apa-apa, mereka enggak dosa, orang tuanya yang bermasalah. Sama seperti pemilik lembu dan pemilik kambing. Kambing sama lembu enggak masalah, mereka enggak tahu apa-apa masuk ke perkara orang, tapi tuan pemilik lembunya yang sudah punya akal lembu. Begitu juga kita bawa anak. Ini ada yang sampai peluk toples, dipeluknya toples. Habis satu isi toples, tanya lagi sama mama, mak ada lain enggak ini? Mama nunjuk, masih ada tu di atas lemari itu. Mintalah sama mama itu, teman mama SD, tenang aja, apapun ambil terus, enggak ada masalah. Ini hati-hati, jangan sampai dia pecahkan, main dalam rumah orang, kemudian dia pecahkan Gucci besar dari Cina. Pak, walaupun Cina hari ini tidak mahal, tapi Gucci itu mahal Pak. Jangan sampai begitu. Maka jaga anak-anak kalau bertamu. Ini penting sekali, karena saya lihat paling banyak komplain pulang mereka, tuan rumah mengatakan kau tak hati ke medih beja li yang lagi-laginya. Itu bahasa-bahasa itu muncul Pak. Jadi yang punya anak tahu-tahu dirilah, jangan sampai mengganggu. Baik. Dan tuan rumah kalau datang tamu, sediakan makanan terbaik kalau mereka beriman, karena Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia beriman,
maka ciri-cirinya salah satunya ketika dia memuliakan tamunya. Maka orang beriman tu Pak memberikan yang terbaik. Tidak beriman orang yang memberikan kuih Idul Adha adalah hasil sisa kuih Idul Fitri. Tidak beriman Pak. Jadi penuh toples, terpanya sisa Idul Fitri. Waktu kita buka mobile kiang, udah bau-bau angin, pada udah lembek-lembek, kacang udah lembek-lembek, kacang Arab tu udah lembek-lembek. Tidak beriman mereka yang memberikan sisa Idul Fitri. Ini penting untuk kita jaga. Beli yang baru, beli yang baru. Kuih-kuih terbaik untuk tamu. Setiap suapan berpahala. Baik, sudah. Ini hal-hal yang perlu kita jaga seputar masalah hari raya. Ya begitu ya Bapak. Kira-kira apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat. Selamat berhari raya, dan semoga Allah jumpakan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.